Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang perlunya BK dan kesalahpahaman BK di SMA Islam Al-Falah Jambi pada mata kuliah Manajemen Bimbingan dan Konseling. Latar belakang perlunya bimbingan konseling. Seiring perkembangan zaman, masalah peserta didik di sekolah semakin beragam. Jalan pikiran mereka menjadi terbagi dengan masalah di luar sekolah dan di dalam sekolah. Suatu tindakan layanan sekolah pada peserta didik dengan bimbingan konseling yang mengarahkan para peserta didik untuk mengetahui bakat dan potensi dalam diri mereka. Bimbingan konseling biasanya berbicara mengenai aspek psikologis. Ini akan sangat penting jika ada banyak gangguan psikis pada peserta didik yang biasanya tertekan masalah dan tidak mampu menangkap pelajaran dengan baik. Bimbingan konseling juga sangat penting posisinya untuk membimbing siswa untuk memotivasi diri bahwa mereka adalah suatu pribadi yang unik dan mampu bersaing. Ada 3 aspek yang melatar belakangi bimbingan dan konseling. Yang pertama, aspek sosiokultural, aspek psikologis, dan aspek pedagogis. Yang pertama ada aspek sosiokultural, yaitu permasalahan yang sering ditimbulkan karena perubahan kemajuan dari aspek sosial, politik, ekonomi, industri, yaitu kurangnya lapangan pekerjaan, masalah hubungan sosial, masalah tenaga ahli, masalah pengangguran, dan sebagainya. Selanjutnya, individu dituntut untuk lebih mampu menghadapi berbagai permasalahan seperti penyesuaian diri, masalah pemilihan pekerjaan, masalah perencanaan dan pemilihan pendidikan, masalah hubungan sosial, masalah keluarga, masalah keuangan, dan masalah pribadi. Sekolah hendaknya memberikan bantuan secara pribadi kepada siswa agar mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Siswa hendaknya dibantu agar apa yang mereka terima di sekolah dapat menjadi bekal sebagai anggota masyarakat yang mandiri dan mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Yang kedua, aspek psikologis. Sebagai pribadi yang unik, terdapat perbedaan individual antara siswa yang satu dengan lainnya, sehingga akan menimbulkan permasalahan secara psikologis. Adapun masalah psikologis yang merupakan latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu yang pertama masalah pengembangan individu, dipengaruhi oleh faktor dari dalam seperti pembawaan dan kematangan, dan dipengaruhi oleh faktor luar yaitu lingkungan. Yang kedua ada masalah perbedaan individu, seperti kecerdasan, kecakapan, hasil belajar, bakat, sikap, kebiasaan, pengetahuan, kepribadian, cita-cita, kebutuhan, minat, pola-pola, dan tempo pengembangan, ciri-ciri jasmania, dan latar belakang lingkungan. Yang ketiga, masalah kebutuhan, seperti memperoleh kasih sayang, harga diri, pengharapan yang sama, ingin dikenal, memperoleh prestasi dan posisi dibutuhkan oleh orang lain, merasa bagian dalam kelompok, rasa aman dan perlindungan diri, memperoleh kemerdekaan diri. Yang keempat ada masalah penyesuaian diri, seperti perilaku agresif, rasa rendah diri, bersifat bandel, menarik diri, mencuri, dan sebagainya. Dan yang kelima masalah belajar. Bagaimana cara menciptakan kondisi yang baik agar kegiatan belajar berhasil, memilih metode ala-ala yang tepat sesuai dengan jenis dan situasi belajar, membuat rencana belajar bagi siswa, menyesuaikan proses belajar dengan keunikan siswa, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada aspek pedagogis. Kegiatan pendidikan ditandai dengan pelaksanaan manajemen dan administrasi yang baik, kurikulum beserta proses pembelajaran yang memadai, dan layanan pribadi kepada peserta didik melalui bimbingan dan konseling untuk membantu individu agar berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Permasalahan yang dihadapi seperti tinggal kelas, lambat belajar, berprestasi rendah, kekurang percayaan masyarakat pada pendidikan, perkembangan kepribadian kurang matang, gejala salah usai, kurang percaya diri, cemas, putus asa, kurang responsif, tergantung pada orang lain, pribadi yang tidak seimbang, dan sebagainya. Adapun latar belakang perlunya bimbingan dan konseling dilihat dari segi pendidikan, yaitu yang pertama hakikat pendidikan sebagai suatu usaha sadar dalam mengembangkan kepribadian. Yang kedua, para siswa sebagai subjek didik memerlukan bantuan dalam penyesuaian diri melalui layanan bimbingan. Dan yang ketiga, sebagai pendidik, seyogyanya dapat menggunakan pendekatan-pendekatan pribadi dalam mendidik para siswanya.
Layanan bimbingan dirasakan sangat berperan dalam membantu proses dan pencapaian tujuan pendidikan, yaitu perkembangan pendidikan, peran guru, dan guru sebagai direktur belajar. Kesalahpahaman bimbingan dan konseling. Tanggapan guru BK SMA Islam Al-Falah tentang pendapat yang mengatakan BK merupakan tempat anak yang bermasalah. Ada yang berpendapat sering sesuatu kalau BK itu merupakan tempat anak-anak yang bermasalah ya. Tanggapannya ya memang sampai sekarang pun ada. Ada anak-anak yang masuk BK nih tempat masalah gitu, kami takut masuk BK gitu. Tapi alhamdulillah sebisa mungkin ibu selama di sini anak-anak ini mulai tertarik nih masuk ke sini. Mulai mereka yang Bu, ini karena mereka itu takut karena pelayanan kita juga. Kalau kitanya baik sama anak, kalau kitanya ramah, kalau kitanya memang berusaha menjadi teman dia nggak akan takut sama kita. Jadi konotasi BK itu tidak menakutkan lagi. Bahkan mereka dengan tidak ibu panggil, mereka mau datang ke sini sendiri. Bu, kami mencuri, bukan mencuri. Karena ibu saya memperhatikan itu. Kalau ibu menegur pun bukannya, kamu gini, ibu nggak mau yang ibu maunya ibu nih jadi sahabat mereka. Jadi mereka kalau sebenarnya alhamdulillah baru berjalan 3 bulan ini, sekarang anak-anak itu udah mulai, mungkin masih 1-2 orang ya, mulai sebagian anak yang nggak ngaku kok ke BK, ternyata sudah mulai. Berarti sering anak-anak itu sering yang jam istirahat, kadang jam kosong nggak ada gurunya gitu kan, atau bagaimana mereka sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.